Nah, ini chatbot cuma versi upgrade dari chatbot, kita tambahin AI di sana. Oh, oke. Simpelnya sih chatbot Nesia itu kayak Gitu. ChatGPT Om. Oh. Cuma dia punya skill khusus. Misalnya kita program dia buat selling nih. Ya udah dia pelajarin teknik-teknik selling, negotiate, terus meyakinkan calon customer, Iya. ya, kayak gitu sih. Tapi kalau AI yang ngerinya kayak gitu, bayangin aja kita punya manusia yang kayak tadi tuh, pinter, nggak ada bosen, nggak ada capek, nggak ada ngeluh, dan kalau dia udah mau mati kita bisa duplikasi lagi. Gila itu kan. Terutama desain. Nah, ini kan keresahan semua tim kreatif nih ya. Iya. Jadi ada orang yang dikasih 2-3 opsi desain langsung approve. Ada yang print plan orangnya udah merah, kayaknya biru deh. Kayaknya kuning deh gitu kan. Nggak, jadi kita nggak ngerjain sesuatu yang nggak produktif. Itu kan desain kan nggak produktif kan. Iya. Bukan fungsional. Benar. Selera. Menurut klien bagus kan belum tentu orang lain bagus juga. Podcast Media Inspirasi Industri Event Obrolan menarik penuh cerita Di balik layar kami berkarya Jangan aku bekerja event Kalau belum nonton di The Podcast Oh Halo Eventers, selamat bergabung di The Podcast, sebuah media inspirasi industri event. Bersama gua, cuy. Sam. Ini dia tamu yang susah banget waktunya. Diundang dari kapan tahu, jawabannya juga kapan tahu. Aduh, nyari waktunya susah banget. Mas Budi. Ya. Makasih nih Indo Podcast. Semangat dong. Gila, akhirnya bersua juga. Susah waktunya, Sam. Iya. Sibuk, benar. padat jadwalnya. Karena orang begini ada selalu di dalam, cuy. Hah? Di Iya. belakang komputer. Belakang laptop ya. Iya. Susah. Susah deh. Jadwal padat. Aduh. Gimana Mas Bud? Kabar sehat? Ya, baik sehat. Alhamdulillah ya. Ya, Lancar-lancar aja ya. ya lumayan lah. Kok lumayan? Jangan lumayan dong. Luar biasa. Iya. Kalau udah mentok di luar biasa berarti udah puas. Kalau lumayan kan masih berharap yang lebih. Gitu. Cakep. Awal aja udah berat, Sam. Sebenarnya kita mau ngobrol ringan-ringan ya. Awalnya udah berat nih. Penuh filosofi gitu. Mas Bud. Ya. Sibuk apa nih sekarang nih yang dijalanin nih? Ya masih riset teknologi, ya masih ngembangin Migunesia itu. Migunesia? Ya, migunesia.com. Nama satu lagi IoT Indonesia. IoT. Ya, pakai Y, plesetan dari Internet of Things. Oke. Gitu. Keren. Awal mula terjun nih bekerja di bidang industri teknologi atau IT ya? Oh iya, dari awal kerja itu kuliah semester 5 itu memang udah programmer. Sampai detik ini pun masih programmer sebetulnya. Julia lagi. Oh, Julia, siapa hubungannya sama Kuliah Romeo and Juliet? urusannya apa? Jurusannya apa? Oh iya, jurusan ya masih inline lah, komputer, sistem informasi. Sesuai ya? Sesuai. Nah, Sam, Mas Budi ini biasa nge-handle di event-event tuh tiketing, barcoding, itu banyak dah. Nah, bisa di spesifikasinya apa tuh di yang sering Mas Bud terima tuh orderan job-job di event ya? event, iya. Iya. Kalau teknologi sih yang pasti masih sistem registrasi ya. Sistem registrasi ya? Ya, masih ya 60-80% lah. Migunesia tuh sistem registrasi. Karena memang Migunesia awalnya kita fokusnya di sistem registrasi. Development, riset itu mungkin di 2 tahun sampai 3 tahun itu memang stuck di situ di registrasi. Kita fokus di sana. Fokus di situ. Iya, jadi hampir metode registrasi yang kita buat itu ada sih. Ada. Contohnya yang paling simpel kan yang paling sering digunain itu QR code. Ya, QR code. Ya, orang tinggal datang ke lokasi acara, tunjukin QR code-nya, udah presensi sudah selesai, bahkan bisa langsung cetak ID card gitu ya. Itu experience-nya kan cepat,
efisien, mudah, nggak ngantri itu. Gitu. Nah, mulai dari yang sederhana itu sampai teknologi AI kayak face recognize. Oke. Nah, itu pengembangan dari QR code tuh, Om. Oke. Jadi ada klien nantangin QR code orang suka lupa nih, lupa bawa. Mm-mm. Atau kalau orang tua HP-nya Ya, gampang masih- lobet, ya. lupa bawa segala macam. Ada nggak teknologi yang lebih canggih? Oh ya udah ada. Hmm. Kita buatlah itu face recognize, Oh, face ID. Iya, Face ID. Jadi orang datang nggak usah bawa QR code, nggak usah bawa apa-apa, bawa mukanya aja. Bawa mukanya kita scan mukanya, ya kedeteksi oh ini Bapak Junaidi misalnya, dia VIP, beliau VIP. Nah gitu. Oh, ketahuan dari muka ya. Dari muka face recognize. Itu Ya. kalau dari mata ya? Oh, yang muka. yang lagi viral sekarang. Oh, oke. Yang lagi viral yang apa? Yang pakai Iya. mata scan mata retina tuh. Iya, OpenAI ya. Heeh. Gimana tuh sudut pandang Mas Bud? Sudut pandang ya, agak Iya. kontroversial sih sebetulnya Iya, ya. iya. Karena ada konspirasi gini nih, masih rumor, Oh. bukan ini ya, dan bukan dari saya. Harus dicatat nih. ada. Iya. Gini AI, ini kaitannya sama AI sih. AI ya. Itu kan yang Word itu kan, yang scan mata itu kan sebenarnya pencetusnya CEO OpenAI. Sam juga namanya, Om Sam. Uish. Emang gue sih itu. Oh emang Om ya. Iya. Tapi kok di TV beda ya mukanya ya, agak mudahan gitu. Kayak gitu ya. Ya, Masih Nah. kontroversial nih. ya bahkan ada rumornya gini kalau yang si Word itu ya. Heeh. Jadi nanti ke depan semua pekerjaan itu diambil alih oleh AI. Oh, oke. Nah, kalau sisi positifnya Om, kita ini jadi tuan, jadi majikan. Kita tinggal duduk di rumah, makanan udah disediakan oleh robot, semua kebutuhan kita udah disediakan oleh robot, kita nggak perlu kerja lagi. Oke. Gitu. Nah, pemerintah mau bagiin makanan tadi, bansos tadi lah. Kalau kita kan bansos nyebutnya. Makanan tadi itu supaya nggak double apa? Ya tadi dari ID mata itu, karena mata itu masih sulit banget diduplikasi Iya. dibanding muka Iya. Atau Gitu. sidik jari ya. atau sidik jari. Iya. Mata tingkatan tertinggi mungkin. Gitu. Makanya ya rumornya begitu, bukan dari saya baik lagi. Iya. Agak berat sih ini. Agak berat. Tapi benar sih, sisi edukasi itu penting ya. Sisi Ya, edukasi itu penting. Nah, belum balik boleh ke Migunesia nih. Iya. Part-part apa aja sih yang dikerjain Migunesia tuh? Oh ya. Ya karena saya programmer ya, jadi service yang saya buat ya nggak jauh sama teknologi. Heeh. Aku kelilingnya di situ-situ aja. Sistem registrasi, baik lagi. Iya. Mulai dari sistem registrasi yang nggak berbayar gitu ya buat internal perusahaan, sampai konser, tiketing. Oke. Itu. Nah itu satu. Lalu launching gimmick, misalnya yang dulu sempat populer itu hand scan Om. Oh iya. Nah yang seperti itu. Lalu sama yang sekarang ini masih hot-hotnya ya game interaktif. Game interaktif. Iya. Oh, gitu. Migunesia lagi ngerjain itu nih. Udah Udah lama lama. ya. Oke. Gitu. Total ada berapa tuh? Game. Secara keseluruhan dari yang mulai sistem registrasi yang tadi disebutin sama yang game. Oh servisnya ada berapa ya? Udah berapa tuh servisnya? Banyak ya, aku nggak pernah ngitungin malah. Jam terbang Sam. Tapi kalau lu ngomongin umurnya kaget kita lu. Iya. Di usia segitu kita aduh masih hura-hura. Dia udah sampai Ini sini. udah sampai sini jauh kita kalah deh. Jauh. Ya. Ah, bisa aja nih Pak Iya, Bos kalah, ini udah, bisa udah. aja. Nah, IoT sendiri apa tuh? IoT sendiri apa tuh? Oke, nah kalau Migunesia kan tech company, Iya. cuma khususnya di event nih Om. Iya. Tapi kalau IoT itu tech company dengan industri yang lebih meluas. Jadi ya kita ada beberapa klien hospital, Bank Indonesia, Oh. nah gitu. Jadi nggak spesifik ke event. Kalau Migunesia kan risetnya di event nih. Event. Gimana caranya event ini jadi lebih efisien, efektif, Hmm. mudah berkesan buat para tamu dengan bantuan teknologi Benar. gitu. Nah, tapi kalau IoT itu lebih general. Oh. Dan yang lagi besar-besarnya yang kita kembangin itu di IoT itu brandnya namanya Chatbot Nesia. Chatbot Nesia. Chatbot Nesia. Itu.
Nah, ini chatbot cuma versi upgrade dari chatbot, kita tambahin AI di sana. Oh, oke. Simpelnya sih chatbot Nesia itu kayak ChatGPT Om. Heeh. Cuma dia punya skill khusus. Misalnya kita program dia buat selling nih. Hmm. Ya udah dia pelajarin teknik-teknik selling, negotiate, terus meyakinkan calon customer. Iya, iya. Nah, kayak gitu sih. Lalu kalau admin finance nih. Nah, ini aku pakai juga di Migunesia nih dari Chatbot Nesia. Kita kan sering pengusaha-pengusaha itu Hmm. habis waktu untuk input data, entry data, Ya, buatin quotation. ya benar. Aku buatin quotation dong, ini ABC produknya 2 unit. Hmm. Udah kita kasih bikin surat gitu kan. Revisi dong jadi 5. Ya. Revisi lagi dong jadi 7. Habis sama itu aja. Sales tuh habis waktunya sama itu kalau aku nilai. Performnya turun malah. Bukannya nyari market baru Ya, ya. yang dilakukan oleh manusia lah bagusnya lah. Ini malah habis sama data entry, ngapain? Ya. Akhirnya ngerekrut orang juga sama aja ya, nanti numpuk-numpuk juga kerjaannya. Kita eksperimen deh di AI. AI ini sekarang secanggih apa sih? Bisa nggak sih ngelakuin tugas kayak manusia? Oh, ternyata bisa. Oke. Sekarang ini mumpuni loh AI itu. Model-model AI yang sekarang yang beredar ya ChatGPT 4.0, DeepSeek R1 itu udah ya mungkin lebih pintar dari kita kali Iya, ya. iya. Iya. Kecerdasannya ya. Aku program di itu. Jadi kalau mau bikin quotation aku tinggal WA aja. Buatin quotation PT ABC, dia pemesanannya game running 3 hari. Dia udah ada database. Database kalau sehari itu berapa, 2 hari berapa, 3 hari berapa. Udah diinput di situ ya semua. Iya, dia ngitung sendiri. Oh, jadi Konfirmasi, udah bener belum? Udah sesuai, dia generate. Udah Selesai. berikut dengan selesai. tabel-tabelnya. Iya, udah jadi PDF. Iya, iya, iya. Tinggal forward doang ke calon klien. Oh, itu sih alasan produser kita kenapa nggak ada bagian keuangan ya. Ah, Oke, nah itu Siap. boleh dipertimbangkan tuh Om Chris ya. gua ketemu jawabannya sekarang. Oke, gua Jangan. ketemu jawabannya. Sudah. Udah, itu kita ketemu jawabannya ya. Oke, ternyata di balik ini semua ada konspirasi. Luar biasa. Enggak, udah gitu AI itu update ya. Hmm. Update. Oh pasti masif banget. Masif banget lah. Nambah fitur-fiturnya ya. Iya. Nah, itu kan tadi yang Mas Bud bilang membantu nih, ada sebagian bisa menjadi ancaman nih ke depannya. Nah, tanggapan Mas Bud itu gimana tuh tentang opini-opini yang di luaran sana mengenai AI? AI ya. Ada pro kontra kan nih, Pasti, ya kan? Nah, pasti. tanggapan Mas Budi ini gimana? Dari sisi yang kontra, dari sisi yang pro-nya seperti apa? Iya. Ya kalau pro pastinya AI ini kan membantu kan. Ah, Membantu banget malah, bukan level membantu biasa lah, membantu Iya. banget lah. Kalau aku bayangin aku sebagai programmer nih, programmer lain pun kalau udah pakai AI itu kayak punya 4 junior programmer di bawah dia gitu. Oh, cukup dengan satu itu ya. Satu AI itu. Oke. Ya, dengan memanfaatkan teknologi AI kita tinggal prompt buatkan UI ini dengan logic ini, database ini dia buatin. Kita nggak perlu ngelakuin hal yang remeh-temeh lah istilahnya. Iya. Itu kita fokus ke logic, ke flow gitu. Nah, ya itu pro-nya ya, kita ngebantu. Waduh. Ya, tapi kontranya ya pasti klasik lah, teknologi lah. Ya. Kayak Gojek, terus apa? Kalau ojek pangkalan tuh Opang ya kayak gitu kasusnya. Jadi kalau orang yang nggak bisa adaptasi sama teknologi. adaptasi sama teknologi ya Oke. pasti Tinggalan terus deh. ketinggalan, dirugikan sama AI. Berarti kalau di kacamata Mas Budi sendiri itu bukan menjadi ancaman ya, tapi membantu ya. Oh iya. Tapi dengan sisi yang memang diperuntukkan, lu kesulitannya di mana dan lu dibantu dengan kemudahan yang udah ada misalkan di AI tadi ya, teknologi AI tadi. Betul. Tapi Ya, bisa juga nanti banyak pengangguran ya. Nah, itu pasti bukan Pasti ya. polemik ya, tapi kita nggak tahu 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Iya. Lebih canggih loh. Lebih canggih lagi malah. Iya. Karena Ya. kan mereka ngumpulin data ya, pada dasarnya mereka ngumpulin apa sih, sistem AI ini ngumpulin data, ngumpulin perintah, ngumpulin apa yang kita searching misalkan, Iya. itu dijadikan satu kesatuan untuk menghasilkan apa yang tadi kita perintah gitu ya. Iya. Oke. AI itu ya itulah. Cuma ini gini deh. Kalau dari Bang Ucup nih sama Bang Sam ya. AI itu di mata abang-abang ini mengerikan atau enggak? Tadi Pro ada dan yang kontra. menguntungkan,
ada yang menguntungkan, ngebantu ada, Iya. malah ngebantu bener. Mm-mm. Cuma ke depannya tuh mengerikan. Mengerikan. Oh, sadar ya bahwa AI itu mengerikan. Mengerikan. Sama ya Bang Ucup juga. Sama, sama. Oh, iya. Itu sih kekhawatiran saya gitu. Manusia nih, SDM manusia ini bukannya berkurang, tapi akan disortir. SDM manusia yang capable untuk mengurusi itu dan yang enggak akan kedikte tuh. Iya. Gitu. Tinggal kitanya aja Tinggal bisa. kitanya bisa beradaptasi nggak sama Iya kan? teknologi itu sendiri. Iya. Berarti Iya. kan ada tuntutan yang lebih tuh kalau menurut saya ya ada tuntutan lebih untuk kita bisa jauh beradaptasi dengan mereka si Betul. teknologi AI ini. Banyak yang digantikan gitu. Digantikan. Nah, Karena tapi ada juga orang yang gini Om. Dia skeptis sama AI gitu. oh, Nggak bakalan AI gantiin manusia gitu loh. Ya. Jadi dia nggak sadar mengerikannya AI. Hmm. Nah, aku punya analogi sendiri nih soal seberapa kita harus sebenarnya pelajarin ini ya. Ya. Sekedar khawatir lah. Ya, kekuatan. Analoginya tuh gini Om. Bayangkan gini ya, kita di dunia ini, kita punya satu manusia. Yes. Oke, manusia yang beda dari manusia lainnya. Bedanya, dia bisa menghitung jutaan kali lebih cepat dari manusia biasa. Dan akurat, 100% akurat. Oke. Kemudian manusia ini, dia bisa nyimpen memori lebih cepat jutaan kali dan lebih banyak dibanding manusia biasa. Ya. Gitu ya. Kan komputer gitu kan, Ya. ngitung kalkulator Sistem siapa sih yang kerjanya seperti itu. yang ini kan yang bisa ngalahin kalkulator sini, siapa sih yang ngitungnya lebih cepat dari kalkulator? Nggak ada. Nyimpen juga sama. Kita ngetik panjang lebar kata-kata, masukin ke komputer, selesai, dia bisa ingat. Nah, gongnya, dia bisa belajar 24 jam tanpa rasa bosen, tanpa butuh tidur, makan, minum, tanpa lelah, tanpa ngeluh. Bisa eksperimen terus terhadap suatu topik 24 jam tanpa rasa lelah. Gitu ya. Ini manusia nih, manusia super yang tadi kita bilang. Iya. Nah, lalu yang paling parah nih menurutku ya, ketika raga manusia ini sudah mulai tua, dia bisa digantikan, bisa diduplikat ke raga yang lain dengan instan, hitungan jam bahkan hari gitu. Hitungan hari bahkan jam. Karena komputer kan kalau kayaknya udah mulai rusak nih komputer nih. Ya udah tinggal beli hardware baru, ya. Pindahin. copy paste, pindahin. Iya. Cepet. Kalau Bang Ucup kan punya skill di podcast, komunikasi, nurunin ke anak kan lama kan. Harus berhubungan suami istri dulu, ngegedein dulu ya kan. Lama tuh prosesnya kan. Iya. 9 bulan. Iya. Digedein dulu, Sekolahin dulu. baru Biaya diajarin mahal, nih. ya. Dan itu pun ada ininya, ada beberapa persen mungkin nggak kesampein ilmunya kan, Iya. kepotong. Nah itu. Tapi kalau AI yang ngerinya kayak gitu, bayangin aja kita punya manusia yang kayak tadi tuh, pinter, nggak ada bosen, nggak ada capek, nggak ada ngeluh. Dan kalau dia udah mau mati, kita bisa duplikasi lagi. Gila itu kan, gitu kan. Benar. Nah, itu kan dari sudut pandang yang seperti itu nih. Nah, kalau pandangan Mas Bud sendiri nih terhadap AI di industri kreatif nih, Iya. kayak gimana nih? Oh itu menarik tuh. Nah, Ini menarik banget. Karena gini, iya. kita nih orang-orang IT berpikir industri kreatif itu industri paling akhir yang kedampak AI, Om. Oh iya? Iya, karena kan kreatif itu kan ide, lekatnya sama manusia kan. Iya. Kreativitas Oke. kan. Iya benar. Tapi ternyata yang paling pertama kedampak justru industri kreatif. Iya kan? Benar. Apa-apa buat konten AI. Iya. Bahkan ini ya, konten kreatorku, Hmm. aku lihat history ChatGPT kan kelihatan tuh. Iya. Dia bikin caption aja minta AI ChatGPT. Iya. Buatin caption game ini yang menarik dong. Ada opsi lain nggak? Ya ampun. Industri kreatif ya. Sampai musik juga gampang ya. Iya. Musik, iya. Musik, bikin video Om. Bikin video, desain kan. Desain, ya generate image. Animator Ghibli. Iya. Iya. Yang kakek-kakek animasi itu kan sampai aku muak dengan semua ini katanya. Iya. Gara-gara ChatGPT buat desain Ghibli. Ya kan itu kakek-kakek kan risetnya lama Om. Ya risetnya lama, gambar pakai hati mungkin. Kalau OpenAI tinggal ngetik 1-2 menit jadi.
Iya, iya. Makanya dia sampai komen, "Aku muak dengan semua ini." Iya, berarti kan gini ya, berarti kan gini ya, semua itu bisa di apa, kalau bahasa ininya di-prompt ya gitu ya, Iya iya. ya kan? Kita maunya apa, dia pasti Itu bisa. sisi positifnya ada gitu kan, pasti Mhm. sisi positifnya kita membutuhkan itulah. Iya. Nah ini kan tahu sendirilah, Iya. Apa ya tuh? kan? Sisi Paham. negatifnya, akses untuk penipuan ya, akses untuk penipuan menggunakan teknologi itu lebih dipermudah lagi pastinya kan. Penipu gampang ya, Iya, maksudnya dengan gampang. dengan gampang menggunakan, fitur itulah contohnya. Hmm. Nah itu tanggapan Mas Budi bagaimana tuh? Penipuan ya? Iya, akan ke depannya pasti ada, pasti Iya, ada. Saya yakin pasti akan ada tuh. Iya 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 iya. Nah itu Iya. tanggapan Mas Budi gimana? Lebih masif sih pasti Nah, penipuan. Karena ya aku kan ngembangin chatbot ya. Hmm. ya, Bahasa oke. chatbot sekarang tuh kalau AI udah senatural ini. Ya mungkin Om pernah nyobain kan ngobrol 1-2 menit lah sama Gemini, ChatGPT pasti pernah kan? Pernah. Iya, dia udah kayak manusia. Iya, Nah, iya. bayangin aja kita. Nah, aku kan tadi buat admin finance. Oke. Nah, aku buat nih ChatGPT versi yang dia paham cara nipu orang. Oh ya? Iya, dia closing pada Ah, saat emosional orang itu lagi tinggi Oh. oke. dan itu berjalan otomatis kan. Mm-mm. Teknologi lagi nggak bisa dilacak dong kalau orang dong. Aku taruh aja di server di mana-mana nih si chatbot ini, nelponin orang atau chatting orang. Polisi gimana ngelacak? Sekalian ketemu ngelacak, ternyata komputer, server doang bukan orang. Gitu kan. Iya. Ya itu sih kalau penipuan ya, bukan maksudnya menginspirasi ini ngomong-ngomong. Iya, makanya kayaknya ya mungkin divisi-divisi yang berkaitan dengan teknologi atau Menkominfo lebih masif lagi ya mengedukasi masyarakat. Tapi ke depannya duplikasi suara itu pengaruh loh. Duplikasi suara nih ya, yang teknologi AI ini Iya. kadang bisa meniru suara kita kalau misalkan prompt-nya contoh seorang yang terkenal lah siapa misalkan Mhm mhm. suara Bapak Presiden kita. Iya, iya. Kemungkinan itu bisa ditiru. Iya. Kemungkinan ya, kita bicara Udah kemungkinan. ada Udah ada ya? Iya, voice cloning kan udah banyak. Voice cloning itu Iya, jadi selama bahan penipuan untuk nipu betul. kayak Nah, gitu. itu ngatasinnya Iya, gimana tuh? mengantisipasinya gimana itu? Ini Rentan nih, loh. ini bukan nih gitu kan. Itu ngatasinnya gimana buat yang awam juga Iya, penting untuk tuh. yang awam yang belum Kan yang awam yang nggak ngerti iya yang nggak gampang ngerti ya. gampang banget itu. Hmm. Ada celah gitu untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Pasti, iya. Cara mengantisipasinya gimana tuh? Antisipasi ya, voice clone menurutku udah lumayan bagus ya. Susah juga ngantisipasinya. Iya. Yang pasti sih ini kalau manusia tuh kan nomor satunya ya, yang mungkin sekarang nih masih belum bisa dikalahkan oleh AI, Hmm. itu penalaran. Jadi nalar kita tuh harus bagus aja. Ya kritisi aja. Ya kalau penipuan misalnya anak kita baru berangkat sekolah nih 3 menit, terus ada yang nelpon, anak kamu kecelakaan di Jakarta, ya jangan langsung panik dong, nggak mungkin gitu. Ya kritisi lah, nalar dikuatin sih. Itu ya. Gitu. Kalau menganalisa ini suara AI apa bukan, sulit banget. Sulit ya? Sulit. Iyalah, Susah ya? udah bagus gitu Oh. teknologinya. Udah canggih lah ya. Udah canggih betul. Canggih, Sam. Mm-mm. Berarti Om Budi nih bisa ketipu juga dong. Kalau disuruh bedain iya, Bisa ya? iya bisa juga. Serem. Kita. Iya, apalagi kita kan gitu. Susah, Sam, susah. Ya kalau teknologi ya itulah Ya, pro makanya dan kita kontranya. dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi jangan dihadang gitu, teknologi itu nggak Iya. bisa dihadang lah. Kayak kereta lah teknologi itu nggak bisa dihadang. Bisanya kita nebeng biar Iya. kita majunya lebih cepat. Balik lagi nih ke dunia event nih, Mas Bud. Iya. Mengatasi gagal program di event. Contohnya kayak apa? Ya misal contoh lah ya konser musik gitu misalnya. Iya. Itu kan banyak tuh tiket yang udah ke-scan, yang punyanya bukan punyanya, ke-scan nggak bisa. Oh, Ya, kayak contoh ini ya, kasus seperti itu. Terus Iya. lagi contoh misalkan ada server down misalnya. ya server down, oke, terus oke, lagi oke. ada event-event kenegaraan kayak gitulah. Oh iya. Kan sering iya. terjadi tuh kalau di event kenegaraan pasti tuh ada Iya, beberapa iya. part ya kan. Iya. Nah, itu gimana tuh mengantisipasinya? Antisipasi ya. Ini balik lagi ke teknis si programmer sih ya. Kan sekarang udah banyak server-server yang kapasitasnya itu sudah level tinggi lah.
Kita nyebutnya high availability apps gitu. Jadi ada server yang dia jamin 100% nggak bisa down, Om. Karena dia punya replikasi banyak servernya. Nah, itulah konsep dari AWS, Google Cloud. Harganya memang lumayan dibanding server-server lokal Indonesia berkali-kali lipat. Ya, tapi ada harga kan, ada kualitas kan. Kalau eventnya internasional ya jangan server lokal sih kalau saranku ya. Apalagi server gratis. Ada loh, aku nemu loh. Oh, lah deh. Ada nemu, parah banget ya. Hah, serius? Bener-bener. Iya. Partner. Ah. Jadi dia punya website sendiri, udah regis. Nah, aku sistem registrasinya nembak database ke dia. Oh, Dikasih IP address. Oh, ternyata ini server gratis. Om, ini jangan server gratis. Udah berbayar aja. Dia pakai server gratis, bayangin tuh. Gila Gampang sih ke itu. retas juga ya. Bukan kerita sih, lebih kalau gratis kan ada batasan. Ada Dia batasan, ada limitasi ya benar. iya, orang kita berbayar aja kadang tiba-tiba maintenance Upgrade, downtime. iya benar. Ini server gratis, gila emang. Itu skupnya acara gede tuh. Lumayan. Lumayan. Iya, makanya aku agak marah tuh sama dia. Ini kalau nggak di-upgrade servernya nggak mau lah, nggak mau jalan. Karena kalau downtime kan orang taunya sistem registrasi yang Iya, yang kena bukan salah website itu. dia. Kadang kan itu jadi faktor kekecewaan ya ketika Iya. si klien, oh gua udah pakai lu jasa lu mahal ternyata ini gitu kan. Iya. Ini jadi polemik juga. Iya. Nah, untuk tiketing tuh, Yang tadi yang double ya. Ya, ya gitu tuh. ketika nih siapnya cuma 1.000 gitu. Iya. 1.000. Hmm. Itu tahu-tahu Mas teh bisa diukur gak? 1.000 udah jangan lebih. Kalau lebih udah ngaco itu. Oh, server dari Iya, enggak ininya apa? Oh, gelangnya. Gelangnya ya, apa sih? Oh, Barcode-nya ya, apa sih? iya. Oh, kalau barcode yang cerita Om Ucup tadi sih ini Om, kebanyakan. Jadi gini. Event organizer itu kadang suka ngasal nyetak gelang. Oh, Jadi bebas aja dia, pokoknya gue nyetak gelang QR code ke percetakan A, percetakan B, C. Kan si QR code ini, si percetakan ini kan tahu kan, Ya. wah ini event Coldplay nih, 1 tiket 1,5 juta. Yes. Gue foto QR code-nya buat dibikin lagi. Oh, Mungkin enggak. kayak gitu. nih, sorry, enggak gini ya. Misalnya kayak naik kereta Wush tuh, Iya. dia kan ada barcode. Iya. Barcode-nya kan beda-beda tuh. Betul, unik. Nah itu satu untuk semua apa untuk satu orang satu? Satu orang satu, unik. Kalau konser tadi, Nah, itu bedanya Om. Jadi kalau Wus tadi kan kita beli tiket, Om langsung lihat QR code Om kan. Jadi nggak ada perantara kan. Nah, kalau ini kan ada perantara, yaitu percetakan tadi. Orang Nggak. percetakan kalau tahu QR code-nya foto aja. tapi satu orang satu kan? Satu orang satu, QR code-nya tetap satu. unik-unik. Oh. Makanya dia foto QR. Oh, Dia cuma foto QR maling code-nya. aja nih, maling. Iya. Apa Iya, sih? maling versi digital. Versinya gitu. Gue salah ngomong enggak ya? Enggak lah ya, enggak. Masih halus. Iya, enggak. Bener sih maling. Iya, jadi saranku sih kalau IO dan di luar sana ya, kalau bisa invest ke print sendiri malah, Iya. printer sendiri, independen, jangan ke percetakan gitu. Independen punya kan? Ada. Independen. Ada ya? Pokoknya ada independen ada. Ada. Yang nggak ada diada-adain independen. Pokoknya bikin kesinggung hati produser deh udah. Masalah gampang ya. Iya, Kalau muda itu ya. iya. Muda itu ah. Mudah banget itu. Aduh. Bos besar dilawan. Udah capek dah. Aduh. Tapi menarik sih Sam ya. Kadang-kadang di industri event tuh suka kecolongan kayak gitu. Iya, kok terutama konser sih Iya, memang. terutama konser yang paling vital sih. Nah, ada cerita lucu nggak sih di balik yang selama ini Mas Bud pernah kerjain di event-event? Lucu ya, banyak lah pasti. Wah. Iya. Nah, iya. Ayo boleh dong. Ini teman ya, bukan aku ya. Nggak apa-apa, Oh, dari percaya. nggak apa-apa, temen juga. Nah, ini ceritanya agak nakal nih. Sebut Kita- aja namanya enggak apa-apa. Nah, ya gini, kalau event kan lekat sama, apalagi sistem registrasi Om ya. Iya. Lekatnya sama Acer. Wah. Lanjut. Ya gini, ya beruntungnya sih aku nggak terlalu terjun ke operasional kan. Ya. Ada lagi tim operasional yang khusus di sana. Nah, ini jadi cerita lucu orang operasional tuh gini. Jadi dia pernah nganterin Acer pulang. Oh, gitu. Oke. Nah,
Ini cerita menariknya di mobil ini. Jadi itu Acer pas jalan ke basement Hmm. pakai jaket. Tapi pas dalam mobil malah buka jaket. Katanya panas loh, nggak make sense orang di basement malah panas kan, dia malah pakai jaket. Ya dia cerita lucunya gitu sih. Wah. Terus ku tanya kan, Iya. terus lu gimana Mas? Lu ngelawan apa gimana? Ngadenin apa gimana? Nah, terus kata dia, ya enggak lah, gua inget istri, nggak ada yang lebih baik dari istri gua gitu-gitu sih kalau cerita ke gua gitu ya. Nggak tahu kejadian aslinya kayak apa. Tapi ini lu kali. Hah? Enggak. Orang-orang tahu sih, orang-orang pun tahu kalau aku jarang ini. Kecuali eventnya yang memang event besar gitu butuh monitoring baru. Oh iyalah, beda lah. Ah. Beda lah. Lu Salah ngomong ya. oh, besar. Lu lagi beda. Big boy nih, big boy. Beda. Bedanya nih ya, bedanya orang lain pakai sistem Masbud sama sistem yang lain apa nih perbedaannya? Oh, Pasti registrasi. kan ada lah riset lah. Iya. Beberapa pasti ada lah riset sistem registrasi. Bedanya apa tuh dari yang Masbud sama yang lain-lain deh? Iya. Nah, ini menarik juga nih ya. Ya, karena perlu. Ini juga motivasi saya untuk buat sistem registrasi. Tadinya kan IoT kan general. Yes. Nah, apa sih yang buat terjun ke dunia event gitu? Jadi gini, aku lihat tuh gini, sistem registrasi yang ada pada saat itu sebelum Indonesia masuk itu nilainya gede-gede banget Om. Oh ya, Iya, yang fantastis. 3 digit Om, Oh, sistem registrasi. Nah, setelah di riset ternyata kok bisa gede banget nih, orang mau naik haji berapa kali nih orang nih dari harga itu. Oh ternyata gini, dia itu mekanisme kerjanya masih mengandalkan programmer. oke. Jadi setiap ada event ya dia buat ulang. Ada event dia buat ulang sistemnya. Nah, beda sama yang saya adaptasi. Kalau saya kan udah lama kan kerja di software house kan. Iya. Sebelum terjun di dunia bisnis gitu ya. Jadi, bayangan gini deh. Software POS yang di kasir-kasir, mesin kasir gitu Om. Kan dulu itu kan nilainya fantastis juga kan. Beberapa tahun ke belakang bisa ya 3 digit juga bisa. Rata-rata puluhan lah. Nah, tapi sekarang berapa coba software POS? Berapa tuh? Per bulan kan Moka berapa? 300.000. Iya. Nah, kenapa bisa kok sejomplang itu ya? Nah, jadi triknya tuh di sini. Kita jangan mengalokasikan programmer untuk buat sesuatu dari nol, jangan. Programmer itu buat modul, buat menu, buat fitur. Jadi kalau dan semuanya itu kalau bisa dilakukan sama non IT yang dilakuin. Jadi kayak ngebuat website nih, kayak Migonesia. Ngebuat website itu nggak perlu orang programmer. Oke. Iya, orang anak magang pun kalau diajarin bisa karena drag and drop. Nggak perlu buat dari nol. Iya. Jadi waktunya singkat, biaya produksinya bisa ditekan. Nah itu yang ya jadi kalau dari Migonesia sih harga bisa bersahabat dibanding yang kompetitor. Kalau aku PD-nya sih gitu. Itu satu. Nah terus yang kedua yaitu kita karena orang teknologi, jadi ya kita passionnya di sana. Kalau bisa setinggi mungkin responnya. Lalu jangan sampai downtime, ya itu kayak gitu-gitu. Jadi high availability apps sih. Itu perbedaannya. Harga dan kualitas. Wis. Harga dan kualitas. Harga damai, nawar berantem. Nah, Banget Anda serumit ini dia bikin lu ya, capek-capek masih aja ditawar. Oke, gile. Seru nih Sam. Karena ini salah satu kunci juga ya sebenarnya kalau di industri event tuh biar nggak kebobolan lah kasarnya, nggak kebobolan. Iya. Karena kan kadang-kadang suka ada aja yang nyelonong. Iya. Tapi ada nggak udah pakai tiket tetap kebobolan juga? Ada 1-2 mah pasti ada Om. Pasti. Tapi gak banyak lah ya. Iya. Nggak banyak. Apalagi kan event-event kayak kenegaraan tuh kadang-kadang suka ada disusup-susupin kayak gitu ya. Politik. Yang nyelonong. Oh, Iya. nah itu cerita lucu lagi. Wah, kan? Oke, lanjut. Lanjut. Ini kalau eventnya politik ya. Ya. Minum itu- dulu. Minum dulu, boleh. Biar enak. Iya. Oh, nggak minum dia. Ekat kaitannya sama kerusuhan. Oh, Iya. iya. Iya bener.
yang anak muda terutama ya. Iya. Ya nggak usah disebutin nama Nggak apa-apa, organisasinya. sebut nggak apa-apa. Iya, jadi mereka tuh kalau pemilihan ketua gitu, Iya. itu rusuh sampai berantem, sampai pukul-pukulan. Dan emang masuk berita kalau kalian mau verifikasi gitu ya, Iya, cek. Sampai pukul-pukulan, berdarah-darah. Jadi kita ngelihatnya, waduh, alat-alat gue gimana nih? Oh iya iya. Nah, tapi enaknya gini, dia itu udah sadar, oh ini barang vendor nih, jangan jangan dirusak gitu. Dia Oh. punya kesadaran itu. Walaupun mereka pukul-pukulan sampai lantai hotel tuh berdarah, Om. Wih, Darah-darah. ini kelasnya hotel loh. Iya, ininya di hotel. Heeh. Nah, terus kan kita ini kan waktu itu pertama kali megang politik, kita nanya sama orang yang jualan souvenir. Oh. Ibu, kok tadi pas kerusuhan diem-diem aja ibu ini, tenang-tenang aja, kata dia. Oh, ini mah udah biasa mas, tahun lalu lempar-lemparan bangku. Waduh, waduh, Tapi si ibunya diem di tenang, situ aja. tenang. Iya, makanya kita nanyain ke dia, kok ibu diem-diem aja, souvenirnya juga nggak diberesin. Kita kan Om dulu ada partnerku namanya Mas Rizky. Ini kerusuhan nih, katakanlah kesonong kerusuhannya, Iya, berantemnya. Mas Rizky itu dari ujung bawa printer ke sini nyelamatin printer. Saking sayangnya printer mahal. Dibawa sama dia. Kita saking paniknya ya, aku juga nyelamatin tablet kan segala macam. Ini pas awal-awal Indonesia berdiri nih. Nah, tapi ada satu ibu-ibu yang jualan souvenir itu kok diem aja, tenang-tenang aja nih orangnya. Oh, ternyata udah biasa. Ya, ini Gitu. politik. Iya. Lagi rapat atau lagi apa gitu? Pemilihan. Pemilihan. ketua. Iya, Karena biasa. kan Iya, itu emang. dia. Ya, Berarti biasa. lu nyaksiin langsung nih ya? Ini aku nyaksiin langsung kayak orang kayak apa the red life gitu. Iya, iya. Orang sekali pukul Asik tuh. langsung jatuh. Asik. Keren amat nih orang. Sampai. Pukul langsung jatuh, langsung pingsan gitu. Kayak keren amat itu orang, nggak tahu. Di tengah kerusuhan aku masih amazed sama sesuatu yang kecil. Asik tuh. Bukan cuma event musik doang tuh ya. Iya. Ya identik rusuh nih Ya, musik. musik, Ternyata event musik. gini juga kayak rusuh gitu. Nah, kalau musik kan kita nggak karena kalau orang Iya, udah musik udah masuk, kita tugasnya selesai kan, Iya, registrasi. Ya paling ada 1-2 lah. Dan nggak. Nah, kalau politik kan kita harus berseberangan sampai- masuk. Iya, harus dan sampai- rata-rata itu gara-garanya akses masuk. Awan sistem kan Iya, iya. supaya orang yang nggak punya ID card, nggak punya akses, nggak boleh Nah, masuk. itu. Nah, Pasti Nah. itu ada yang robos-robos Iya, gitu. Lu kan ada- nggak ID, lu nggak ada- ID, gitu. ya ini sih ya, di belakang layar kan gini, ada orang Ambon tuh ke timku, buatin ID card. Terus kata tim, oh, maaf ada QR code-nya. Oh, saya printer pala kamu. Oh iya saya buatin. Wah, intimidasi ya. Iya. Lah. Marah kan aku kan. Iya. Kok lu buatin sih? Iya. Bisa jadi masalah ini. Ya gimana daripada printer malah. Karena ramean, Iya, takut iya. juga. Dan ini kan sebenarnya didampingin sama panitia kan. Iya. Panitianya nunduk aja begini. Serius. Iya, maksudnya kalau Wah. saya pelintir kamu, panitianya bilang, kalau nggak ada akses nggak boleh dong gitu kan. Harapannya kita kan Iya, cuma petugas lah. Oh, itu Panitianya juga begini. Oh, itu kalau bikin itu bisa on the spot ya? Bisa on the spot. Nggak by request sebelumnya ya? Bisa by request. Ya kalau ada dadakan kan pasti ada Bisa on the bisa on spot. the spot. Oh. Ya justru teknologi yang kita jual itu Om. Oh, misalnya nih ada konser apa ya, Oasis ya? Ya. Iya, Kan udah ada by request tuh. iya. Gue dateng nih mencuy. Mm-mm. Colek lu nih. Mm-mm. Bikinin dong. Lu ngasih gak? Ya enggak lah, bayar kalau beli bayar, kasih. Sam, itu mah di belakang layar aja. Oh, iya. Terketahuan kita Belakang di layar WA. juga nggak dikasih. Iya, di Oke. belakang layar aja ngomong kan ntar. Iya, salah gue. Mas Bud, paling sulit tuh ngerjain program di event apa? Kan tadi ada musik, ada yang lain-lain ya. Paling sulit di Sulit ya. event apa tuh? Sebenarnya nggak ada sih, Wih. tapi lebih ke handling customer, Oh, terutama oke. desain. Nah, ini kan keresahan semua tim kreatif nih ya. Iya, iya, Jadi ada orang yang dikasih 2-3 opsi desain langsung approve, ada yang print plan orangnya udah merah, kayaknya biru deh.
kayaknya kuning deh gitu gitu kan. Hmm. Nggak, jadi kita nggak ngerjain sesuatu yang nggak produktif. Itu kan desain kan nggak produktif kan, Ya, ya. bukan fungsional. Benar. Selera menurut klien bagus kan belum tentu orang lain bagus juga gitu. Ya itu sih paling Kendalanya di kendalanya di situ di desain sih. desain. Iya. Kalau fungsional ya kita ladenin, misalnya butuh fitur A yang mana kalau ada fitur ini itu memudahkan di hari H acara. Oh, kita pasti bantu. Pasti kita semangat malah karena itu pasti bisa jadi fitur yang kita bawa untuk klien selanjutnya dengan event dan problem yang sama gitu. Oh, berarti kalau misalkan saya misalkan atau Sam bikin event musik skalanya dunia gitu ya, Mm-mm, mm-mm. udah nggak perlu tiketing lagi, si Migunesia ini bisa pakai face recognition kan? Oh iya, ada dong, ada dong. Ada ya? Iya, Bisa iya. ya? Karena Iya. belum saya sih sejauh ini belum nemuin nih di Indonesia khususnya pakai face recognition. Oh, buat event sih iya. Iya, Kalau buat karyawan kan pabrik kan banyak kan sebetulnya kan. iya. Nah, kalau event ya kita sih. Promosi dikit. Iya, iya. Ya Biar kalau di biar event biar kayaknya Migunesia aja iya, sih. biar promotor tertarik. Wah, si Incuy boleh juga tuh dunia. Kita Iya, tinggal hitung-hitungannya persentase oh ya gitu. boleh, gampang itu mah. Iya, bisa diatur ya. Sering terjadi itu di kota-kota besar. Itu kalau untuk buat harganya berapa itu ya? Boleh nggak ini? Nggak Hah? boleh? Apa Kalau tuh? boleh, boleh aja. Harga apa nih, Sam? Ya misalnya kalau mau buat kayak apa ya, band konser lokal nih, Iya. itu harganya berapa itu? Iya. Ya, nah ini juga yang jadi kelebihan Migunesia lah. Beda ya, beda ya. Beda dong. Iya. Jadi kalau platform lain itu dia commission sifatnya. Oke. Jadi Commission. tiket kejual berapa, Oh, bayar berapa persen oh iya. gitu. Nah, kalau kita paket aja Om, paket. Estimate berapa nih nya total pengunjung. Ya udah kita hitung dengan operasional hari H, bikin website, server segala macam sekian. Udah paket aja. Jadi kalau Selesai udah ya. target dia cukup, ya untungnya buat dia gitu, bukan Oh nggak gitu. harus commission gitu. Iya. Ya kita paket all in lah, nggak usah ribet, dan kita enaknya ya dari hulu ke hilir. Oke. Jadi kan kalau platform-platform besar kayak tiket.com, Traveloka dan lain-lain kan dia cuma platformnya aja kan. Hari H ya IO. Akhirnya IO kan itu tadi nyetak gelang ngasal, percetakan Ya. A, B, C. Apalagi kalau tiketnya banyak nih, ini sering terjadi nih. Tiketnya banyak, 70.000 atau 200.000 lah. Percetakan ini lagi padet, dia cuma mampu 20.000. Ya udah 20.000 ke lu, 20.000 Ya. ke lu, dicicil. Jadi sekalipun ada fraud, kecurangan, nggak tahu siapa nih yang Betul. Iya, ngebobolin nih percetakan, ya kan? Iya beda-beda ya. Nah, itu biar kita bersinergi dengan independen, dengan Ya. industri, ya kan? Makanya saya punya usulan kalau bikin tiketing event skala besar bisa pakai face recognizer. Iya, gitu. betul, Jadi ya. kan pas itu bisa kita cetak nih di tempat, ya kan? Betul. Datang bawa ID, ceklek, Ya, langsung face keluar tiket. recognize. Nah, nggak lewat spread email lagi, Iya, gitu, ya kan? kelebihannya dibanding QR code, kalau face recognize nggak usah bawa apa-apa. Nggak usah bawa QR code, bawa muka aja. Oke, deal ya, Pak Produser ya. Kita garap nih ya, Pak Produser. Mulai dari ini aja Om Kris, Ya. mulai dari absen pagi, scan muka. Sampai loading, scan muka gitu Om Kris. Tercatat jadinya. Aduh. Kira-kira program apa lagi nih ke depannya yang Mas Bud mau bikin nih di Migunesia? Migunesia masih riset di ini ya, di teknologi yang udah ada, di service yang udah ada Heeh. gitu. Jadi ya kita emang nggak pengennya banyak banget servisnya gitu. Tapi Oke. kayak sistem registrasi kita kembangin 3 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi deep di situ dulu. Oh, pengembangan di situ dulu ya. Iya, jadi masih risetnya di sistem registrasi, ya Sistem, ya. game interaktif juga kita masih ngulik gitu ya. Nyari produk market fit-nya yang bagus gitu. Nah, ini juga nih aku selain programmer kan suka juga sama dunia bisnis kan. Heeh. Orang tuh kebanyakan ya kalau kulihat senior-senior nih ya, mohon maaf kalau salah, tapi senior-senior ini kebanyakan nggak suka dunia itu gitu. Jadi yang penting gue punya barang aja. Gue nggak peduli Oke. marketing, gue nggak peduli sosial media, gue nggak peduli website. Ah ini juga nih, aku kan join ke komunitas rental Indonesia ya, Ya. Oh iya. RI ya. Nah Om Kris juga di sana kan.
Di situ aku kaget banget loh. Karena banyak banget vendor-vendor yang nggak punya IG bahkan, nggak punya website, tapi update status event setiap hari hampir. Ada project terus. Iya. Gila gak tuh? Karena gini, kan aku orang IT kan. Ah. Jadi orang IT tuh pikirannya digital marketing is a king. Siapa yang menguasai digital marketing itu yang pasti menguasai di sana. Ternyata banyak suhu-suhu yang gak punya IG, gak punya website penjualannya. Luar biasa. Nah kaget tuh di Rental Indonesia belajar, jadi banyak belajar. Harusnya deh kemarin datang nih ya. Iya. Kemana ke Munas? Iya. Oh ya, aku udah izin tuh sama Pak Ketum dan Sibuk sama jadwalnya padat. Oh, iya. Tadi udah dibilangin di awal ya. Iya, kita ayo suruh kemari aja berapa bulan yang lalu. Susah dia. Pak Bosnya bisa aja Pak Iya, Bos. berapa bulan yang lalu kita tuh. Wah, Aduh. gila nggak dapet akhirnya bisa juga. IoT sendiri gimana nih perkembangannya nih? IoT ya. Nah, IoT spesifik ke chatbot Nesia. Heeh. Jadi bener-bener tujuannya sih replika manusia sih. Wis, cloningan. Ya kayak itu tadi kayak admin Ah. finance kan. Jadi aku nggak perlu admin finance nih sekarang. Mhm. Quotation, invoice, ada pembayaran masuk nih untuk customer A. Dia bisa nyatetin. Dia bisa. Iya. Hmm. Nah, Oke. itu mulai dari admin finance. Karena keresahan Migunesia kan, Migunesia kok sales-sales nih malah habis waktu buat bikin invoice, bikin quotation, Iya. ngapain? Harusnya nyari market, nyari ya negotiate atau jalin hubungan sama customer. Ini habis buat Iya, iya. buat ini ngapain? Gitu ya. Waktu Makanya juga aku buat. kemakan ya. Iya. Nah, makanya itu AI itu kalau positifnya kan ngebuat manusia mengerjakan sesuatu yang efektif dilakukan olehnya, bagus dilakukan olehnya, dan dia berkembang atas pekerjaan itu. Oke. Itu AI. Tujuan mulia AI kan gitu kan. Nah, IoT sendiri udah dipakai di mana aja nih? IoT, Nah, sistemnya itu. ya salah satunya di beberapa rumah sakit ya. Mhm. Rumah sakit, mulai dari sistem software, survei, lalu ya macam-macam lah. Bank Indonesia juga salah satunya, entertainnya dari Oh. kita kebanyakan. Gitu, sistem e-controllingnya dari Oh. kita. Project-project custom sih kalau IoT itu. Oh, project custom. Iya. Sesuai kebutuhan Sesuai si kebutuhan, company ya. itu ya maunya seperti apa. Ya ERP dari beberapa perusahaan kosmetik. Nah, kita juga itu yang handling. Gak Gitu. gampang ya ternyata ya. Kenapa tuh nggak gampang? Iya nggak gampang. Kalau tinggal dicolek kan orangnya agak susah nih. Gak gampang. Belajar itu berapa lama tuh, Mas Bud? Teknologi. Iya. Teknologi dari SD emang suka udah ini sih udah. Ini gini. Jadi dulu tuh SD ayah aku tuh bawa kalkulator Om ke rumah. Iya. Bawa kalkulator dan SD kan alhamdulillah nih aku nih ranking 1 gitu. Oh, Ya lumayan lah. kelihatan. Nah, jadi sedikit sombong lah sama diri sendiri. Iya, iya. Nah, datanglah ayah bawa kalkulator. Jadi kayak kagum sendiri. Anjir nih papan setipis ini gua klik angka banyak plus angka banyak, gua hitung ulang bener dia. Gitu loh kayak amaze. Oh. Nah, sebenarnya dari situ aku belajar tuh udah mulai suka sama komputer nih. Keren banget gitu. Nah, sampai sekarang. Jadi kalau belajarnya berapa lama ya dari itu SD Dari itu. Cuma gara-gara itu ya. Kalkulator itu iya. Ayah tuh bawa kalkulator kasih ke aku. Itu jalan Tuhan mungkin ya. Dari situ naik mungkin ke komputer ya. Komputer aku minta beliin komputer waktu itu. Oh, SD. dibeliin ya? Hah? Langsung dibeliin. Langsung. Kalau buat belajar nggak apa-apa. Oh. Kalau orang tua tuh alhamdulillahnya melek sama edukasi. Jadi kalau mau minta tapi buat edukasi dibeliin, diusahain pasti. Sam minta beliin laptop sama keluarganya buat nonton bokep. Enggak juga. Disensor. Iya. Enggak juga. Komputer pertama itu apa tuh komputer pertama? Pentium 1. Pentium 1. Iya. Wih. Upgrade terus. Jadi SD kelas 2 Pentium 2. Guru juga. Iya. Ini 3 Pentium 4. Ngikutin terus upgrade terus. Upgrade. Iya. Wih, gila, Sab. Kita kalau Masih- mikir mau beli komputer aku beli satu aja alhamdulillah. Dulu agak mahal ya. Iya. Lumayan. Iya, lumayan lah. Sekelas Pentium Lumayan. 4 aja
di 2 digit mungkin dulu. Iya. lumayan. Kebeli satu aja udah alhamdulillah tuh. Iya, apalagi laptop kan, laptop. Iya. Tapi belum punya laptop dulu. Laptop pertama tuh kuliah malah. Pernah ini nggak apa di komputer pertama tuh pernah kasarnya apa ya? Uji coba bikin sesuatu apa gitu. Iya, Apa tuh? pasti kalau bikin sesuatu sih enggak, tapi kayak ngulik Oh, lebih ngulik iya Foto ngulik. ya? Nah, dulu tuh iseng-iseng kayak kayak kalau kita klik ini, ikonnya pindah ke sini. Buat jahil, buat Oh, iya, jahil. iya, iya. Karena memang belum ada, tentu anak SD mau ngapain sih ada Iya, iya, visi-misi. iya. Jadi gimana caranya nih kalau buat di lab komputer dulu bisa jahilin orang gitu kalau gua dulu. Fungsinya itu ya buat ngejailin dulu. Iya, nyari aja ngulik aja. Berarti umur sekarang berapa nih? Umur 97 kelahiran. Berarti berapa tuh? Lupa. 28, hampir 28, 27, 28. Nggak usah. Udah Ya kan? Gua kata Umur juga apa segini. tadi di awal, gua kata juga apa. Udah begini. Iya. ya. Udah jangan ngomong itu. Kita Iya. jauh. Malu kan? Halo, salah nanya gua. Iya, malu kita sama kadang-kadang sama. Iya, iya. Gila. Suka teknologi, suka mancing juga. Mancing ya, iya, mancing ya. Dulu SD juga tuh itu Hmm. suka mancing sampai hitam banget. Benar-benar hitam banget dibilangin orang tua, temen. Seharian itu. Seharian panas-panas. Mancing di mana? Mancing dekat rumah. Jadi Oke, gua di laut. bukan. Enggak ya? Kan jauh dari laut. Oh iya. Hobi mancing, bener serius. Iya, iya. Sampai sekarang nih. Enggak, sekarang udah. Mancingnya beda-beda. Oh, ini Apa mancing, nih? mancing Oh, duit. beda. Mancing duit. Kita berhenti di SMP lah. SMP. Berhenti. Nih balik lagi yang ke tadi nih dari komputer pertama. Nah itu yang bikin sesuatu di komputer berapa tuh? Akhirnya nyoba gue bikin sesuatu Oh, yang bikin Iya, sesuatu yang- di SMK, Om. SMK. Iya. Jadi, nah SMP ini edukasi tuh mulai aku sering bolos. Masa? SD peringkat terus, Iya. SMP sering bolos. Bolosnya ke game online kecanduan dulu. Dota, Sampai- segala macam. Ya, Dota, Oh, iya, iya. Point Blank. Jadi sampai sampai paket malam dulu Iya, kan iya. Om ya kalau warnet. Iya, iya. Tuh. Nah, SMK tuh sering bolos juga, tapi lebih produktif ke lab komputernya SMK. Oh. Udah CS aku sama guru SMK Oh. itu. Boleh. Permainan dah tuh ya. Nah, di situ di lab kan dulu pertama kali kenal Linux, kenal Iya, iya. website. Ah. Nah, di situ udah mulai buat-buat tuh. Udah, wih gila nih, Berarti kode-kode nih cinta banget gitu lah. berarti emang sama komputer tuh emang udah Edik ya? joli ya, udah berdampingan ya. Ya dunianya sih dunia. Ya dunianya ya. Hmm. Jadi Komputer. begini. Jadi begini. Apalagi? Mau ngadain buku lu lagi syuting gua. Ini lagi. Apa? Ketahu kita iya. Lu lagi. Ini apaan nih? Ini apaan nih? Yuk, Itu apaan nih? Lah kan gua nggak tahu, nggak di briefing ngaco. Gua kan host yang nggak pernah di briefing sama lu pada. Kenapa? Ini hadiahku dari Oh, ah, Mas Bud suka baca. Bentar dulu. Mas Bud suka baca. ya lumayan lah. Buku. Ya buku. Iya, baca buku kan ada buku baca stensil, Ah, baca buku. ya. Lebih ke mana nih? Baca bukunya yang isiannya apa nih? Oh, bukan yang edukasi sih, kayak novel gitu-gitu sih. Oh, Kayak POV orang lain lah. Aku suka banget tuh POV orang lain lah. oh. Nah, ini aku bawa buku hadiah buat In The Podcast. Wih, Mantap. Coba lihat. Nih, salah satunya yang pertama karena In The Podcast orangnya religius semua, itu sejarah agama umat manusia. Jadi kayak mau ngasih tahu nih agama tuh bukan Islam doang, siapa tahu mau pindah gitu lah. oi, oh lo. Nah, Ayo, kebetulan deh. ini buku kedua nih. Ini mungkin ini sebenarnya populer sih di sosial media. Heeh. Jadi aku bawa ke sini siapa tahu mau dibaca lebih dalam gitu ya. Ini tentang pelacur lesbian. Pelacur lesbian. Iya. Tit. Iya. Jadi udah pelacur lesbian lagi. Iya. Nah, ini kita kan hahaha hihi di sini ya kan. Ketawa-ketawa hidup enak, makan nasi Padang segala macam. Nah, ini sisi gelapnya Jakarta. Hmm. Oh. Nah, ini POV orang
Dari kisah nyata juga ini. Ini Real kisah story. nyata, bukan novel, bukan. Tunggu. Oke. Pelacur lesbian. Iya, Pelacurnya ini untuk yang lesbi atau yang lesbian. laki? Khusus. Bukan, dia khusus lesbian, Om. Oh, khusus. Iya, nah ini bagus sih. Jadi awal mula kenapa dia bisa jadi pelacur, Om ya. Hmm. Nah, kisahnya. Terus Iya, iya. dia mau berhenti sebetulnya, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa. Sama yang bikin sedih tuh dia punya anak. Dia tuh sayang banget sama anaknya sampai-sampai dia nyuruh orang gitu. Maman, tolong peluk anak itu, anak aku gitu. Lu kenapa nggak kamu aja? Aku kotor, kamu suci. Anak itu suci, kamu aja yang peluk. Sampai Ush. kayak gitu. Dalam banget kan itu. Nah, yang ini? Nah, kalau ini buku pertama yang buat aku jadi suka baca buku. Filosofi. Filosofi kopi. Ini karyanya De Lestari. Dia ini, nah karya-karya De Lestari itu dia cenderung ini Om, cenderung em, nggak mendefinisikan sesuatu. Hmm. Ya. Jadi kayak kebahagiaan adalah gitu-gitu enggak dia. Hmm. Dia itu bikin kita yang berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri bahwa kebahagiaan itu apa, dunia itu apa, hidup itu apa. Ah, ini bagus nih. Ini Tapi- buku pertama yang bikin aku suka jadi baca. Itu bukan ada filmnya, ya cuy? Ada. Ada. Ada, Ini ada. filmnya ada. Sesuai gak Apa bagusnya? sama filmnya tuh? Oh, nah ini juga nih. Ini Ya. pasti lebih jelek. Masih lebih jelek ya? Pasti. Tanya Hampir deh sama rata-rata. semua pembaca Ya. buku, pasti kalau ada diluncurin film Om, jangankan setara aja nggak ada, pasti lebih jelek Dari bukunya ya? dari buku yang dia baca. Pasti dia kecewa, apaan sih nih film nih, pasti gitu dia. Berarti yang penulisnya kecewa ya? Penulis enggak, Enggak, karena kan udah dibayar. Oh iya. penulis mantap, Cuma- pembuat film iya. juga enggak, Oh iya. Enggak. gitu. Karena Dan kan itu tadi. Ya gimana? Mas? iya, jadi kalau pendapat orang tuh lupa namanya siapa, itu kayak egoisme pembaca buku lah gitu loh. Iya. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau tayang film nggak apa-apa. Kalau lu nggak suka jangan nonton mending. Karena Ya. gini, penulis ini kan pasti dia punya pesan untuk disampaikan kan. Hmm. Dia ada pesan yang pengen disampaikan nih. Cuma media yang dia suka tulis. Indonesia kan nggak suka baca semua kan. Iya Nggak semua. betul. Ya udah dia sampaikannya pakai film biar Hmm. jangkauannya lebih luas. Hmm. Iya, Gitu. sih. Jadi kita sebagai pembaca buku yang nggak boleh egois. Ya nggak Benar. apa-apa, tayang aja. Kalau lu nggak suka jangan nonton. Iya. Buku favoritnya apa nih yang dibaca nih? Buku favorit ya masih 3 ini masih. 3 ini aja ya? 3 ini masih favorit. Tapi ini udah hatam semua nih. Termasuk Ya. yang sejarah agama manusia ini. Ya ini ini Real gitu. Berat. Om Kris nih harus wajib baca ini. Wajib. Soalnya Om Kris nelponku khusus nelpon saya cuma buat ngajakin umroh. Wih. Ini luar biasa banget nih orang nih. Ya, Kayaknya ya. perlu kukirim buku sejarah agama. Gitu ya, dia ya, umroh itu apa holiday yang seneng lah apalah ya, Ya, Islam banget lah gitu. Iya. Makanya ke bawa buku ini. Oke. Mas Bud, Iya, pesan-pesan untuk ya para pekerja event nih, khususnya untuk di bidang programming yang kayak gini, Mas Bud, untuk yang pemula lah. Hmm. Kiat-kiatnya seperti apa, tips-tipsnya seperti apa gitu. Iya. Ya Yang paling baru kalau terjun ya. Nah, kalau buat production sih ya, production tuh mungkin orang vendor paling terakhir yang kena dampak AI sih. Karena kan production kan erat kaitannya sama fisik kan. Iya. Kita sebenarnya ada humanoid dari Tesla, ada dari Cina ada, cuma investasinya masih mahal Om. Oh. Masih bermiliar-miliar gitu. Masa kita beli robot miliar-miliar buat motong triplek doang kan sayang banget kan. Ya. Mending Beli mesinnya ya. beli mesinnya atau ya pekerja sekarang lah per hari berapa gitu selesai. Gitu. Iya juga sih ya, benar pikiran. Ya tapi tetap adaptasi teknologi wajib sih buat Wajib event ya, buat semua industri generalnya. Khususnya event karena event kaitannya sama kreativitas. Iya betul. Ya. Nah, Itu yang tadi kita bahas tuh, Iya. Mas Bud, Iya. kan saya sempat singgung tuh bakal ada indikasi ke arah penipuan ya kan. Ya intinya kejahatan lah, kejahatan dari teknologi, sebuah teknologi ini yang udah dibikin gitu ya kan. Iya. Nah, untuk membentengi itu, menjaga diri lah kita Mm-mm. agar hal-hal yang berindikasi ke penipuan itu
korban yang menjadi korban tuh. supaya nggak jadi korban. Iya. Kritis, Di kritis. kejahatan Ini gini, digital ya. Untuk Iya. semua ya, untuk semua ya, Iya. untuk semua yang ada, bukan cuma Oh. di event doang. Iya. Di luar industri gitu. Betul. Ya, satunya sikap kritis. Kritis itu kan dari nalar yang kuat kan. Heeh. Apa-apa tuh harus dikritisi. Hmm. Jadi ada orang ngirim apa ngaku-ngaku dari pajak misalnya, dari bank. Ya kita harus kritis. Kok kalau dari bank nomornya nomor unofficial, Ya. nomor biasa, nomor tri misalnya. Hmm. Kurang masuk akal dong. Nah, kayak gitu-gitu sih. Ngaku dari pajak, suruh install APK ini untuk memperbarui Cortex misalnya. Banyak tuh kasusnya sekarang tuh. Ya kita harus kritis loh, kok pegawai pajak nyuruh install APK mobile, kan Cortex website. Ngapain ya, gitu-gitu sih. Jadi sikap kritis, pemikiran kritis sama nalar tuh diperkuat aja. Hmm. Oh, kalau itu udah ada ya semua jenis penipuan mau AI atau non AI kita bisa bentengi gitu. Jangan ke bawah dulu deh. Iya. Ya, Jangan ke jangan bawah. kebawa emosi lah, Iya. kebawa inilah ya, kritis aja, kritis. Migunesia atau IoT nggak mencoba membuat portal itu? Portal apa? Penipuan. Iya, buat memportal itu gitu. Oh, memportal memportal itu. Hah? Memportal Iya. supaya membentengi itu. gitu. Iya. Oh, Bisa iya. dong. Bisa kali. aja Oh. kita bikin portal mengecek berita asli atau tidak gitu ya. Portal Iya, untuk penghalang lah, untuk misalkan ada indikasi WA ini menipu. Iya, iya. Bisa dong. Bisa. Nah, Kominfo kontak doi. Ah, Mas Budi. Daripada situsnya dijebol mulu kemarin kan. ya servernya. Iya. Boleh. Iyalah. IoT Indonesia Nah, siap tempur di Bayar tender, Pak. miliaran dijebol, gila kali. Ya. Iya dong, kita mah langsung aja, ya kan? Bisa dong ya. Bisa. Nah, cakep. Nah, Kominfo silakan. Bisa lewat independen, bisa langsung ke Mas Budi, bisa. Iya. Pokoknya Kelebihannya presentasi silakan. kalau aku Kominfo Mhm. punya portofolio project nyata. Aku pernah hack apa aja gitu. Wih, keren. Luar biasa. Ya nggak tuh. Jadi deh kita ya. Jadi deh kita berkonspirasi ya. Yang tadi Iya, yang di belakang. Jangan. Yang Ini belakang. jangan. Kita lanjutin Enggak, lagi. yang di belakang tuh penawarannya kurang menarik. Ntar dulu. Masalah angka bisa disebutin. Enggak, Ntar tadi kita kan jadi. cewek kan, bukan penawaran. Apa nggak ada ngomongin Ah. cewek? Masa nggak ngomongin Tadi cewek? belakang tadi cewek kan. Iya, udah jangan. Nah, itu. Saran masukan kritik untuk ini podcast. Ini podcast. Yang paling utama kritik. Oh, oke. Kritik aja ya, ya. kritik nih. Ya, kritiknya yang pasti mungkin bisa meluas, nggak cuma ke event aja. Tapi Jangan mau- komplain orang lagi ngomong. Suwe. Ayo. tapi lebih global lagi, ngalahin Deddy Kobuzer. Waduh. Gitu. Om Ded, maaf ya Om Ded. Ini dia yang ngomong Om Ded. Saya mah nggak Iya, apa-apa. saya ngomong Om Ded. Iya. Om Ded saya maaf Om Ded. Tinggal Pak produser aja ini ya. Iya. Dan sarannya jangan sampai in the podcast itu masuk kepentingan tertentu. Misalnya ada satu IO atau vendor promosiin terus dong, ini dong, promosiin dong. Nah, yang gitu-gitu sih. Jadi niatnya monopoli ya itu kalau bisa sih jangan. Misi ya. Ya, Misi dulu, misi. permisi dulu. Keren Sam. Luar biasa Sam ya. Oke. Hari ini ilmu semua kan sebenarnya. Ilmu. Bener sih ilmu semua ini. Aduh. Ilmu Masih alam. muda lagi ya. Dikasih ini lagi kita nih, kasih buku nih. Aduh, terima kasih banget nih. Mas Bud udah sharing, udah berbagi. Ya, Akhirnya kita tahu gitu ya seberapa penting nih dunia teknologi di bidang industri ya kan, di Dampaknya kehidupan kita, dampaknya seperti apa, ancamannya seperti apa. Ya balik lagi kembali ke nalar masing-masing dan cara menyikapinya itu seperti apa gitu. Iya. Jangan pernah panik. Kita wajib beradaptasi. ya berdampingan dengan teknologi. Berdampingan. Sam, mana si Chandra tadi dia main nyelonong-nyelong aja, giliran gue suruh masuk dia nggak masuk. Emang anak itu sial dangkalan. Iya. Nah ini untuk Mas Bud. Mas Bud ngasih ini, kita ngasih itu. Oh, Iya. apa nih? Makasih banyak loh. Buat Ngopi. Buat Buat ngops, ngopi. Iya. Sama yang tadi di mobil tuh yang buka jaket. Iya. Di basement. Jangan pinta-pinta gitu lah.
Ya nanti kita lanjutin ya obrolan tadi ya. Oh, Sekarang ya. yang Siap, yang yang bisnis. cewek-cewek Ya, itu. bukan cewek, bisnis. Oh, bisnis. Bisnis Ya, ya. kita lewat bisnis. Cewek saya udah menikah. Iya. Oke. Terima kasih Mas Bud udah Ya, kesini dengan ya. jadwal yang padat. Akhirnya bisa mampir ke studio The Podcast. Terima kasih juga buat Satsut Satsut. yang udah selalu mensupport kita dari Ya. multicam-nya dan studio dekorasi dari independen. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. In the podcast. Media and Plastic Industry Event. Obrolan menarik penuh cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan